Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Dua buah balok bermasa Ma 1 kg, Mb 2 kg saling terhubung dengan seutas tali yang bergerak tanpa slip melalui sebuah katrol dengan momen inersia 0,01 kg meter kuadrat. Ya, bergerak tanpa slip itu artinya katrol ikut berputar. Ya, Dek ya. Kemudian jika balok bergerak dengan percepatan linier 2,5 meter per sekon kuadrat, kemudian percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka jari-jari katrol adalah berapa sentimeter? Jadi tugas kita di sini adalah menghitung R, ya. Kalau soal ini kita bayangkan, ya kita gambar aja. Berarti misalkan di sini saya punya sebuah katrol. Nah, pada katrol ini kita gantungkan dengan dua buah benda, gitu ya. Jadi yang ini adalah benda yang pertama, benda A. Nah, kemudian yang di sebelah sini adalah benda yang kedua, benda B. Nah, untuk benda A masanya 1 kg. Maka gaya berat yang bekerja pada benda A itu adalah 10 Newton. Jadi WA sama dengan 10 Newton. Kemudian untuk benda B masanya 2 kg. Maka gaya berat yang bekerja pada benda B, WB sama dengan 20 Newton, ya. Jadi berat itu kan rumusnya adalah M kali G. Ya, masanya diketahui, kemudian gravitasinya diketahui 10, tinggal dikalikan dengan 10, ya. WA dan WB. Ini kan lebih besar WB. Ya kan? Berarti nanti yang menang itu adalah WB. Artinya benda B ini pasti bergerak turun ke bawah. Sementara benda A ini bergerak naik ke atas. Nah, dia istilahnya kan keseret dengan benda B, ya Dek ya. Lalu di soal dikatakan bahwa keduanya bergerak tanpa slip. Nah, artinya katrolnya ini ikut berputar, ya kan? Berarti katrol di sini berputar searah putaran jarum jam. Dengan percepatan berapa? Dengan percepatan 2,5 meter per sekon kuadrat. Nah, tugas kita adalah menghitung jari-jari katrol. Ya, tentu saja ini massa katrol diketahui ya, misalkan sama dengan M. Ya, M besar itu adalah simbol dari massa katrol. Nah, bagaimana cara kita untuk menghitung R? Kalau diketahui percepatan, ya Dek ya, kita bisa menggunakan pendekatan hukum Newton yang kedua. Ya, jadi kalau menurut hukum Newton yang kedua, yang namanya percepatan itu adalah sigma F, ya resultan gaya yang bekerja dibagi dengan M total. Nah, ini kalau bendanya bergerak lurus saja, karena di sini ada benda yang berputar, yang berotasi, maka ini kita tambah dengan K dikalikan dengan M. Ya, Dek ya, K ini adalah konstanta inersia. Ya, kemudian M itu adalah massa benda yang berputar. Kalau di soal ini ya berarti masanya katrol, ya. Nah, karena di soal ini tidak diketahui massa katrol, kemudian konstanta inersianya juga tidak diketahui, yang diketahui adalah momen inersia, ya kita ingat. Yang namanya momen inersia itu kan rumus umumnya adalah I sama dengan K kali M kali R kuadrat, ya kan? Jadi sekali lagi itu adalah momen inersia. K itu adalah konstanta inersia. Ini ditentukan oleh bentuk bendanya. Ya, sebagai contoh kalau silinder pejal, K-nya setengah. Kalau bola pejal 2/5 dan seterusnya. Kemudian M ini adalah massa benda yang berputar. Kalau di soal ini berarti massa katrol. Nah, R ini adalah jari-jari katrol ya, Dek ya. Nah, karena di sini yang kita butuhkan itu adalah km, ya berarti nanti ini bisa kita ubah ya, karena I sama dengan kmr kuadrat, maka ini kalau kita ubah km itu akan sama dengan I dibagi dengan R kuadrat. Nah, tinggal kita ganti ke sini. Ya, paham ya? Jadi nanti A sama dengan sigma F. Berarti gaya yang besar dikurangi gaya yang kecil, ya Dek ya. Yang menang dikurangi yang kalah. WB min WA. Dibagi M total. Ini adalah massa benda yang bergerak lurus, yang bergerak naik turun. Berarti MA ditambah MB, nah KM sekarang diganti dengan I per R kuadrat. Oke, jelas ya? Karena data-datanya sudah lengkap, nah tinggal kita masukkan saja. Ya, untuk percepatan linier A diketahui sama dengan 2,5 ya. Lalu untuk WB sama dengan 20, untuk WA sama dengan 10. Ya kan? Dibagi MA plus MB berarti 1 ditambah 2. Ya kan?
Kemudian ditambah I per R kuadrat. I-nya kan 0,01. Kalau 0,01 itu kan sama dengan 10 pangkat min 2. Ya kan? Berarti 10 pangkat min 2 dibagi R kuadrat. Nah, selanjutnya ini tinggal kita kali silang. Ya, ini kita kali silang. Jadi ini kalau kita beri tanda kurung ya, berarti nanti 2,5 ini dikalikan seluruhnya dengan apa yang ada di dalam tanda kurung. Ya, jadi 1 ditambah 2 itu kan 3. Nah, itu langsung aja ya. Berarti 2,5 kali 3 itu kan sama dengan 7,5. Ya, Dek ya. Kemudian 2,5 kali 10 pangkat min 2 per R kuadrat. Berarti plus 2,5 kali 10 pangkat min 2 per R kuadrat. Nah, bisa kita tulis di sini. Sama dengan berapa? Sama dengan 10. 20 dikurang 10 kan sama dengan 10. Lalu 7,5 ini kita pindah ruas ke kanan. Ya, jadi 2,5 kali 10 pangkat min 2 per R kuadrat sama dengan 2,5. Ya kan? Kalau pindah ruas kan jadinya minus. 10 dikurangi 7,5 itu sama dengan 2,5. Ya. Maka 2,5-nya bisa dicoret. Ya, ini dicoret, diganti angka 1. Oke, semakin jelas ya. Jadi R kuadrat kali 1 ya sama dengan R kuadrat. 10 pangkat min 2 kali 1 ya sama dengan 10 pangkat min 2. Yang ditanyakan adalah R, berarti R kuadrat supaya menjadi R diapakan? Ya di akar, ya kan? Berarti R sama dengan akar 10 pangkat min 2. Berapa akar 10 pangkat min 2? Akar 10 pangkat min 2 adalah 10 pangkat min 1. Satuannya di sini meter. Karena yang ditanyakan dalam sentimeter, 10 pangkat min 1 meter itu sama dengan 10 cm. Ya, Dek ya. Jadi 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat 2 itu kan sama dengan 10 cm. Ya. Jadi saya tulis ini ya. Biar makin jelas. Jadi 1 meter itu kan sama dengan 10 pangkat 2 cm. Nah, kalau 10 pangkat min 1 meter, ya berarti 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat 2 hasilnya adalah 10 pangkat 1. Sekarang satuannya dalam cm. Oke? Berarti penyelesaian untuk soal kita kali ini adalah yang E. Ya, jari-jari katrol adalah 10 cm. Oke, semoga video pembahasan soal kita kali ini dapat dipahami dengan baik. Terima kasih telah menyaksikan hingga selesai. Jika ada pertanyaan, ada kesulitan, jangan sungkan ya, Dek ya, untuk tulis di kolom komentar. Tetap semangat, sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.